Tuhan menuntut ketaatan. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 11. Para pemimpin Yehuda kembali dikutuk di pasal 11 ini. Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Yehezkiel bahwa ada 25 orang pemimpin Yehuda yang merancang kejahatan dan memberi nasihat menyesatkan kepada penduduk Yerusalem. Mereka menganggap keadaan saat itu masih aman dan mereka menasihati rakyat untuk membangun rumah dan bertahan di Yerusalem. Mereka juga mendorong rakyat untuk siap bertempur dan tak tunduk kepada bangsa Babel. Namun, para nabi sejati seperti Nabi Yeremia menganjurkan agar mereka takluk kepada bangsa Babel. Nabi Yeremia menulis surat kepada orang-orang Yehuda yang berada dalam pembuangan di Babel untuk membangun rumah dan menetap di sana. Para pemimpin Yehuda yang jahat itu mengatakan bahwa penduduk Yerusalem itu aman, seperti daging dalam periuk. Walaupun daging dalam periuk itu panas atau tak nyaman, tapi daging itu aman dari api yang berada di luar periuk. Mereka mengatakan bahwa tembok, benteng kota dan Tuhan sendiri akan melindungi orang-orang Yerusalem dari kebuasan tentara Babel. Nabi Yehezkiel harus bernubuat melawan para pemimpin itu. Roh Allah turun ke atas dia dan memerintahkan dia untuk memberitahu mereka bahwa Tuhan mengetahui apa yang mereka pikirkan. Pemikiran mereka itu salah karena bertentangan dengan apa yang Tuhan, melalui Nabi Yeremia, perintahkan untuk mereka lakukan. Lebih jauh lagi, mereka telah membunuh banyak orang yang tak bersalah di Yerusalem dengan memutarbalikkan keadilan dan mengambil keuntungan dari yang lemah. Nabi Yehezkiel merespons perkataan para pemimpin Yehuda di Yerusalem dengan berkata bahwa meskipun orang-orang yang berada di pembuangan telah terusir dari tanah perjanjian, Tuhan menyertai mereka dan menyediakan tempat perlindungan bagi mereka di Babel. Meskipun mereka jauh dari bait suci di Yerusalem, Tuhan menjadi tempat perlindungan mereka. Masa depan bangsa Israel tak terletak pada orang-orang Yehuda yang bertahan di Yerusalem, tapi pada orang-orang Yehuda yang berada di Babel. Apa yang dianggap benar oleh para pemimpin Yehuda di Yerusalem bukanlah kebenaran. Para pemimpin yang sombong itu tampak seperti beriman, tapi mereka tak mau taat. Tuhan menginginkan iman yang disertai ketaatan. Apakah Anda sungguh-sungguh beriman dan taat? Tuhan pasti menghukum dosa. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 12. Sebagian penduduk asli Amerika telah menghidupkan kembali hukuman kuno bagi sebuah kesalahan, yaitu pengasingan atau pengusiran dari suku itu. Saat berhadapan dengan beberapa kasus kejahatan, alkoholisme dan penyalahgunaan narkoba yang serius dan terus-menerus, Dewan Suku memilih respons ekstrim ini untuk memperbaiki masyarakat. Sebagian orang menganggap pengasingan atau pembuangan sebagai hukuman yang berlebihan. Tapi beberapa pemimpin suku yakin bahwa hukuman tradisional ini solusi yang ampuh. Seorang dari mereka berkata bahwa mereka mau tak mau harus kembali ke cara lama mereka untuk memperbaiki masyarakat yang sudah bobrok. Tuhan menghukum umat Yehuda bukan hanya dengan membuat mereka kalah perang, tapi juga dengan membuang mereka sebagai tawanan di negeri asing. Para pemimpin jahat di pasal 11 merasa aman karena mereka tak masuk dalam kelompok pertama yang diasingkan. Tapi keadilan, Allah memastikan bahwa mereka akan menyusul. Para pemimpin itu menipu diri mereka sendiri. Orang-orang buangan yang mendengarkan nubuat Nabi Yehezkiel percaya bahwa kehancuran Yerusalem dan penghukuman Allah masih jauh di masa depan. Umat Yehuda tak setia terhadap perjanjian dengan Allah. Meskipun peringatan telah disampaikan dan sebagian hukuman telah dilaksanakan, orang-orang tak mengindahkan pesan kenabian dan tak mau bertobat. Penyembahan berhala tetap merajalela. Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk melakukan dua tindakan simbolis. Pertama, dia harus mengemasi barang-barangnya seolah-olah ia hendak melakukan perjalanan mendadak. Kemudian, ia menggali dinding rumahnya seolah-olah sedang mencoba melarikan diri. Tindakan simbolis ini nubuat khusus tentang apa yang akan terjadi pada Raja Zedekia. Kedua, dia harus makan dan minum sambil menunjukkan ketakutan dan kecemasan. Seolah-olah bencana sudah dekat dan memang benar demikian. Tuhan berjanji untuk menghentikan sindiran populer. Satu penglihatan pun tak jadi. Dengan berfirman bahwa tiap penglihatan akan jadi.
Dosa layak diganjar dengan hukuman. Ibadah itu hal yang serius. Tuhan tak mau dipermainkan. Melalui penghukuman, orang-orang akan belajar bahwa Dialah satu-satunya Allah. Bagaimana kualitas ibadah Anda? Apakah Anda mempercayai firman Tuhan? Tuhan membenci ketakbenaran. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 13. Di pasal ini, Tuhan mengumumkan penghukuman terhadap nabi-nabi palsu yang membuat orang Yehuda memiliki rasa aman yang palsu. Nabi Yehezkiel berhadapan dengan dua kelompok nabi palsu, laki-laki dan perempuan. Pertama-tama, dia berkonfrontasi dengan para nabi palsu laki-laki dan ia menjelaskan alasan yang membuat Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan membandingkan para nabi palsu itu dengan anjing hutan yang berkeliaran di antara reruntuhan mencari lubang utek bersembunyi. Mereka tak berusaha memperbaiki kerentanan Israel dan juga tak memperkuat umat secara rohani. Mereka tak membangun tembok di sekeliling Israel agar bisa bertahan dalam pertempuran di hari Tuhan, yang menunjuk pada invasi dan pengepungan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Satu-satunya yang mereka perhatikan itu kesejahteraan dan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tak memberi kontribusi apapun bagi kesejahteraan orang yang membutuhkan bantuan. Jumlah nabi perempuan jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan nabi laki-laki. Kadang-kadang, Tuhan mengangkat nabi perempuan sesuai dengan tujuan dan kedaulatannya. Walakin, biasanya, Tuhan mengutus nabi laki-laki. Wanita yang bukan nabi sejati terkadang mengaku sebagai nabi. Nabi Yehezkiel mengumumkan penghukuman Tuhan atas mereka yang membuat tali jimat utek dipasang di pergelangan tangan dan kerudung di kepala mereka. Mereka menggunakan alat bantu itu untuk membuat orang terkesan dan untuk mempengaruhi orang supaya mereka terbawa ke bawah pengaruh para nabiah palsu itu. Aktivitas yang dikaitkan dengan para wanita ini menunjukkan bahwa mereka lebih menyerupai dukun daripada nabi. Mereka terlibat dalam praktik okultisme dan memutarbalikkan keadilan hanya untuk sedikit makanan. Mereka bersedia membunuh beberapa orang yang tak pantas mati dan menyelamatkan orang yang pantas untuk mati. Tuhan akan memutus tali jimat yang dipasang di tangan mereka dan merobek kerudung mereka. Saat ini, ada banyak nabi palsu yang melayani di tempat-tempat keagamaan, membawa orang ke dalam penghukuman, bukan mengarahkan kepada Kristus. Apakah Anda sudah melatih diri untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Jangan mengabaikan Tuhan. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 14-15. Nubuat di pasal 14 melanjutkan pemikiran di pasal 13 tentang nabi-nabi palsu. Umat Israel yang menggunakan jasa nabi palsu akan menerima hukuman Tuhan. Penyembahan berhala itu praktik agama yang umum di zaman kuno. Orang-orang di zaman kuno percaya bahwa setiap penggambaran sesuatu mengandung esensi atau inti dari apa yang digambarkan. Gambar pohon mengandung esensi dari pohon. Gambar atau patung dewa mengandung esensi dewa itu. Keberadaan patung atau gambar dewa memastikan kehadiran, setidaknya sebagian, keberadaan dewa itu. Apa yang dipersembahkan kepada patung atau gambar dewa diyakini sebagai dipersembahkan langsung kepada sang dewa. Di pasal ini, Tuhan memanggil umat-Nya untuk mengubah pikiran mereka, bertobat, berpaling dan meninggalkan berhala di dalam hati mereka. Pasal 15 berisi perumpamaan yang dirancang untuk membentuk kesan dan meyakinkan orang Yehuda di pembuangan yang terlalu optimis, bahwa Yerusalem tak mungkin lolos dari kehancuran. Tuhan bertanya kepada Nabi Yehezkiel bagaimana kayu pohon anggur bisa lebih unggul dari kayu pohon lainnya. Kayu pohon anggur hanya bermanfaat untuk menghasilkan anggur. Kayu pohon anggur terlalu lunak dan bengkok, sehingga tak bisa dipakai untuk membuat apapun kecuali menjadi kayu bakar dan sudah tak bisa dipakai untuk apapun setelah terbakar. Demikianlah, Tuhan menggambarkan penduduk Yerusalem seperti sepotong kayu pohon anggur. Orang Yehuda di pembuangan mempertanyakan konsistensi Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan. Pokok anggur pilihan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menghukum mereka? Hukuman dijatuhkan karena Tuhan tak mau berkompromi dengan dosa. Seperti orang Israel, kita bisa mengabaikan Roh Kudus yang telah meyakinkan bahwa diri kita berdosa. Sadarkah Anda bahwa kita semua berdosa di hadapan Tuhan?
Apakah Anda menganggap kebaikan di masa lalu bisa menyelamatkan Anda dari hukuman terhadap perilaku berdosa saat ini? Apakah Anda telah mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendengar kebenaran, menyadari dosa, mengaku dosa, serta kembali kepadanya? Apakah Anda merasa seperti itu? Jika ya, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala serta dari segala perbuatan, pikiran dan perkataan yang jahat. Jangan melupakan kebaikannya. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 16 ayat 1-14. Dalam perikop ini, Tuhan menguraikan kondisi kota Yerusalem dan penduduknya melalui gambaran tentang seorang wanita. Uraian sejarah melalui perumpamaan ini bertujuan untuk meyakinkan orang-orang Yehuda di pengasingan bahwa kota Yerusalem akan mengalami kehancuran karena dosa-dosa penduduknya. Yerusalem terletak di tanah Kanaan yang terkenal karena kebejatannya. Pengaruh lingkungan T4 bangsa Israel berdiam itulah yang membuat mereka cenderung untuk jatuh kepada penyembahan berhala. Kota Yerusalem didirikan pada zaman sebelum Abraham oleh orang Amori dan orang Het, bukan oleh orang Ibrani. Dalam Perjanjian Lama, orang Amori dan orang Het sering dianggap sebagai wakil dari keseluruhan orang Kanaan. Sejak didirikan, Yerusalem bukanlah kota yang istimewa. Banyak kota lain di tanah Kanaan yang kondisi geografisnya lebih baik, memiliki sumber daya fisik yang lebih baik dan yang lebih mudah dipertahankan secara militer. Karena kota Yerusalem tak memiliki keistimewaan, kota ini bagaikan anak perempuan yang tak diinginkan di timur dekat kuno. Kota itu tetap seperti anak yang tak diinginkan sampai Daud merebut kota itu dari orang Yebus, menjadikan kota itu sebagai ibu kota kerajaan Israel, lalu membangun kota itu. Tuhan membuat kota Yerusalem menjadi berkembang. Penghuninya menjadi semakin banyak dan kota itu menjadi kota yang disukai. Selama pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo, kota Yerusalem menjadi salah satu kota yang paling dihargai di timur dekat kuno. Yerusalem menjadi tempat tinggal raja-raja keturunan Raja Daud. Bahkan, bangsa-bangsa lain menjadi terpesona kecantikannya, karena kota itu menjadi sangat indah. Tentu saja, perkembangan kota Yerusalem dari kota yang tak diinginkan menjadi disukai ini anugerah Tuhan. Bacaan hari ini mengungkapkan perasaan hati Tuhan terhadap umat-Nya dan balasan yang Dia harapkan dari umat-Nya. Sayang, umat Israel dan Yehuda yang merupakan umat pilihan justru membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan kejahatan. Bagaimana dengan respons umat Tuhan pada masa kini terhadap kebaikan Tuhan? Apakah Anda menghargai kebaikan Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan di dalam Kristus dengan melakukan apa yang berkenan kepadanya? Tuhan itu setia. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 16 ayat 15-63. Kepiting Fiddler betina itu jenis kepiting yang sangat selektif dalam memilih pasangan. Dari 100 kepiting jantan atau lebih, kepiting betina hanya memilih satu kepiting jantan. Sebuah tim peneliti di California Selatan yang mempelajari kepiting Fiddler betina ini menjelaskan bahwa para kepiting jantan akan berdiri di depan liang mereka dan melambai untuk menarik perhatian sang kepiting betina. Gerakan cakar depan mereka terlihat seperti gerakan kode kemari yang dilakukan manusia. Liang kepiting jantan harus berukuran tepat agar sang kepiting betina dapat bertelur, atau dia akan pindah ke calon pasangan berikutnya. Dalam bacaan hari ini, bangsa Israel digambarkan sebagai istri yang berzinah. Perselingkuhan memperlihatkan bahwa bangsa Israel mengabaikan kasih Tuhan dan meragukan keadilan-Nya. Oleh karena itu, hukuman akan datang. Pada awalnya, bangsa Israel seperti bayi yang telantar, tak dikasihi dan tak berdaya. Kemudian, Tuhan menyelamatkan dan menebusnya. Dengan kasih dan perlindungan-Nya, dia tumbuh menjadi wanita cantik. Kemudian, tibalah hari pernikahan. Hubungan diresmikan melalui perjanjian. Tragisnya, pengantin cantik ini memilih jalan prostitusi. Dia mengambil hadiah yang Tuhan berikan kepadanya untuk membangun tempat-tempat tinggi dan mezbah untuk berhala.
Bangsa Israel mengabaikan peringatan para nabi dan mengejar pergaulan bebas dengan cara yang semakin lama semakin buruk, sehingga orang yang tak bertuhan pun terkejut melihat kebejatan mereka. Tuhan telah sangat sabar, tapi dosa mendatangkan murka-Nya dan saat penghukuman akan datang. Sekalipun demikian, Tuhan tak pernah berhenti mengasihi umat-Nya. Suatu hari nanti, Ia akan menebus dosa-dosa mereka dan memulihkan perjanjian-Nya dengan umat-Nya. Kasih Tuhan yang tak terhenti pengkhianatan umat-Nya itu seharusnya membuat kita merasa takjub. Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa berulang kali menolak dan melukai hati Tuhan yang sangat mengasihi mereka? Sayangnya, terkadang orang percaya pada masa kini juga bersalah atas perilaku yang sama. Apakah perkataan dan tindakan Anda selama ini telah membuat nama Tuhan dimuliakan? Apakah Anda telah memiliki rencana untuk melakukan sesuatu yang membuat kehidupan Anda menyenangkan hati Tuhan? Tuhan berdaulat dan sumber berkat. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 17. Bacaan hari ini membahas keberatan lain terhadap Yerusalem. Pasal sebelumnya menguraikan sejarah panjang Yerusalem yang mengungkapkan ketasetiaan umat Yehuda kepada Tuhan. Perumpamaan pada pasal 17 ini menjelaskan bahwa para pemimpin Yehuda baru-baru ini juga berlaku tak setia kepada Tuhan dan layak menerima penghukuman. Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan sebuah teka-teki dan sebuah perumpamaan. Teka-teki membangkitkan rasa ingin tahu serta membuat pendengar menjadi bingung dan mencari jawaban. Dalam bacaan hari ini, penanaman pohon baru melambangkan awal yang baru bagi Israel. Namun, pertama-tama, Nabi Yehezkiel memberikan perumpamaan tentang Raja Wali dan Taruk, diikuti dengan penafsirannya. Raja Wali pertama itu, Raja Nebukadnezar. Pohon aras melambangkan garis keturunan Raja Daud. Mengambil taruk dari pucuk pohon ke negeri yang jauh melambangkan para pemimpin Yehuda, khususnya Raja Yoyahin, yang dibawa ke tempat pengasingan di Babel. Kemudian, benih lain, yaitu Raja Zedekia, menjadi pohon anggur yang mencoba memberontak melawan Babel dengan mengandalkan aliansi dengan Mesir, Raja Wali kedua. Angin timur bertiup dan pohon anggur layu. Artinya tentara Babel akan menumpas pemberontakan ini. Nubuat ini diberikan sekitar 3 tahun sebelum digenapi. Sebagaimana diceritakan dalam kitab kedua, Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai pasal 25 ayat 30. Saatnya akan datang bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan bangsa itu. Perhatian dan kasih sayang-Nya akan memastikan pertumbuhan pohon aras baru. Bertenggernya burung di cabang-cabangnya menunjukkan bahwa semua orang di bumi akan mendapat manfaat. Sejarah memperlihatkan kedaulatan Tuhan dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Tuhan mengangkat dan menurunkan orang atau bangsa. Tuhan menyebabkan kegagalan dan memberikan kesuksesan. Tuhan itu penguasa dari segala sesuatu. Berbahagialah mereka yang selalu berkonsultasi dengan Tuhan dan menghormati Dia. Dalam kehidupan Anda, siapa yang paling Anda percaya? Siapa yang paling Anda andalkan? Jika Anda mempercayai dan mengandalkan Tuhan, Anda harus setia kepada-Nya. Bertobatlah. Mengapa harus binasa? Kitab Nabi Yehezkiel pasal 18. Dawson Trotman. Saat masih muda, seorang berandal. Dia pandai bergaul, senang kebut-kebutan dan senang berpesta. Suatu hari, dia ditangkap polisi karena mabuk, tapi dilepaskan setelah berjanji untuk hidup lebih baik. Dia menyesal. Di hari Minggu berikutnya, ia menghadiri pertemuan kaum muda Christian Endeavour di gereja. Saat itu, mereka berencana mengadakan lomba menghafal ayat Alkitab di minggu selanjutnya. Ayat yang dihafalkan menyangkut masalah keselamatan. Dia menghafal ayat dengan serius dan ayat hafalan sangat mempengaruhi hidupnya. Saat merenungkan Injil, Yohanes pasal 5 ayat 24 dalam perjalanan ke tempat kerjanya, ia memohon agar Tuhan Yesus memberi hidup kekal kepadanya. Pada tahun 1934, ia memulai pelayanan The Navigators, sebuah organisasi pelayanan pemuridan. Bertobatlah, supaya kamu hidup. Pesan Allah yang sangat penting menyangkut keadilan dan penghukuman.
Tuhan tak senang menghukum orang jahat dan Ia siap mengampuni setiap orang yang berpaling kepada-Nya. Itulah salah satu prinsip utama kitab Nabi Yehezkiel pasal 18. Hukum moral. Tuhan dilunakkan kelembutan belas kasihan-Nya. Hati dan roh yang baru bukanlah hasil usaha manusia, tapi pemberian Tuhan. Tuhan siap memberikannya kepada setiap orang yang percaya kepada-Nya. Bacaan hari ini menegaskan bahwa kita harus memikul tanggung jawab atas pilihan kita. Nabi Yehezkiel menyampaikan prinsip, orang yang berbuat dosa, dialah yang akan mati. Apakah prinsip tersebut tak bertentangan dengan ketentuan bahwa kesalahan kita akan berdampak pada anak, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat? Alkitab mengajarkan tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab kelompok. Walakin, yang ditekankan di sini tanggung jawab pribadi karena orang Israel menggunakan ketentuan penghukuman Allah sebagai alasan sinis untuk melanjutkan cara-cara ketaatan mereka. Padahal, Allah memanggil mereka untuk bertobat dan memperoleh hidup. Bacaan hari ini melukiskan potret seorang yang benar, yang bertekad untuk berlaku adil, menyembah satu Allah yang benar dan setia dalam pernikahannya. Dia tak memeras orang miskin, tapi bermurah hati terhadap mereka yang perlu bantuan. Dia mematuhi perintah Tuhan, sehingga ia mewarisi kehidupan. Bagaimana dengan diri Anda jika dibandingkan dengan orang seperti itu? Tuhan, Hakim yang adil. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 19. Nubuat pada pasal ini menunjukkan bahwa tiada lagi penguasa yang tersisa di Yehuda yang dapat mengembalikan bangsa itu ke kejayaannya. Orang-orang buangan berharap bahwa keturunan Raja Daud akan menaklukkan kerajaan Babel dan memulihkan kedaulatan Israel. Inilah harapan terakhir mereka. Walakin, nubuat terakhir di kitab ini menunjukkan bahwa harapan itu sia-sia. Nubuat ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama memakai sosok singa dan anak-anaknya untuk menggambarkan garis keturunan Raja Daud. Bagian kedua memakai sosok pohon anggur untuk menggambarkan kerajaan Yehuda, termasuk cabang atau raja terakhirnya yang kuat. Nabi Yehezkiel menggambarkan raja-raja Yehuda sebagai seekor singa betina. Singa betina ini bertanggung jawab untuk menghasilkan dan memelihara anak singa muda. Salah satu anak singa tumbuh besar dan akhirnya merobek mangsanya serta melukai orang-orang. Walakin, dia tertangkap lalu dibawa sebagai tawanan ke Mesir. Inilah gambaran nasib Raja Yoahas yang melakukan kejahatan dengan menindas orang-orang di kerajaannya sendiri secara tak adil. Lihat kitab kedua, Raja-Raja pasal 23 ayat 31-34. Kemudian, singa betina, gambaran, Firaun Neko, mengambil keturunan Yosia yang lain dan menjadikannya sebagai raja. Dia mendapatkan posisi di antara para penguasa lain di daerah itu, lalu menjadi kejam dan merusak. Tetangganya menjebak singa ini dan membawanya sebagai tawanan ke Babel. Inilah gambaran nasib Raja Yoyahin. Lihat kitab kedua, Raja-Raja pasal 24 ayat 8-16. Nabi Yehezkiel kemudian menggambarkan sosok dinasti Raja Daud menjadi pohon anggur yang subur. Pohon anggur ini berbuah dan berkembang karena Tuhan memberikan anugerahnya. Namun, pokok anggur ini tercabut dalam kemarahan. Diinjak-injak, lalu dipotong buahnya. Rantingnya yang kuat, yang merupakan gambaran tentang Raja Zedekia, dipotong sehingga layu dan terbakar. Inilah gambaran tentang masa depan Raja Zedekia. Ketiga raja terakhir ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejatuhan kerajaan Yehuda sudah pasti. Yang bisa dilakukan orang-orang buangan hanyalah meratapi penghukuman Allah. Apa kesan Anda terhadap masa akhir sejarah kerajaan Yehuda ini? Apakah pelajaran rohani yang Anda dapatkan dari kisah sejarah yang menyedihkan ini? Apakah yang Anda pelajari tentang karakter Tuhan dalam kisah sejarah kerajaan Yehuda ini? Tuhan menjaga kekudusan namanya. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 20 ayat 1-44. Beberapa tua-tua Israel di pembuangan datang kepada Nabi Yehezkiel untuk meminta petunjuk Tuhan pada ayat 1. Kemungkinan konteks peristiwa itu rencana Raja Zedekia untuk meminta bantuan pasukan Mesir guna menghadapi tentara Babel.
Mereka ingin tahu apakah permintaan Raja Zedekia kepada Raja Mesir akan berhasil atau ditolak. Bila permohonan mereka diterima dan koalisi pasukan Yehuda dan pasukan Mesir bisa mengalahkan pasukan Babel, barulah orang-orang Yehuda yang berada di T4 pembuangan di Babel bisa berharap untuk segera pulang. Menanggapi permintaan para tua-tua Israel itu, Tuhan memberi pesan kepada Nabi Yehezkiel untuk disampaikan kepada mereka. Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk mengatakan bahwa dia takkan memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang hal-hal yang menyangkut diri mereka. Sebaliknya, Nabi Yehezkiel harus menyampaikan pesan penghukuman kepada mereka, yang mencakup penghukuman karena praktik penyembahan berhala yang mereka lakukan. Pertanyaan Tuhan yang diulang-ulang dalam perikop ini memiliki efek perintah yang emosional. Kamu harus menghakimi mereka. Kepada para tua-tua Israel, Tuhan menguraikan sejarah Israel dalam 4 periode berturut-turut, yaitu di Mesir, di padang gurun, di tanah perjanjian dan di masa sekarang zaman Nabi Yehezkiel. Yang Tuhan katakan tentang sejarah Israel di masing-masing periode memiliki kemiripannya. Tuhan berlaku baik kepada mereka, tapi mereka justru memberontak kepadanya. Akibatnya, hukuman akan menimpa mereka. Walakin Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Berkali-kali, Tuhan bermaksud hendak membinasakan mereka. Sekalipun demikian, demi menjaga kekudusan nama-Nya, yaitu agar bangsa-bangsa kafir tak melecehkan Dia, Tuhan menunda penghukuman terhadap umat-Nya. Dengan sabar, Ia memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Kasih-Nya membuat Dia justru mau menebus dan menyucikan umat-Nya. Ingatlah bahwa Allah tak mau dipermainkan. Ia takkan mendengarkan orang yang tak mau bertobat dari dosa-dosanya. Sebaliknya, Ia bersedia mendengarkan orang yang mau bertobat. Jika Anda sadar bahwa Anda telah berbuat dosa, akuilah di hadapan Tuhan. Saat ini, apakah ada dosa yang hendak Anda akui dan Anda tinggalkan? Lakukanlah sekarang juga. Tuhan, Hakim yang adil, bagian 2. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 20 ayat 45 pasal 21 ayat 32. Dalam bacaan sebelumnya, Tuhan menghendaki agar umat Israel bertobat. Walakin, mereka mengabaikan peringatan Tuhan ayat 45-49. Pasal 21 jawaban atas keluhan Nabi Yehezkiel bahwa orang-orang Yehuda mengabaikan perumpamaan atau sindiran yang ia sampaikan ayat 49. Firman Tuhan kepada Nabi Yehezkiel mengandung unsur-unsur dramatis seperti perintah untuk mengerang keras dan membuat semacam peta atau model ayat 6-7, ayat 19-20. Artinya jelas, yaitu bahwa Babel akan menaklukkan dan menghancurkan Yerusalem. Dalam hal ini, Babel itu pedang Tuhan dan hukuman Tuhan itu adil dan mengerikan. Tuhan memberitahu Nabi Yehezkiel agar membiarkan orang Yehuda di pembuangan menyaksikan keluh kesah, kesedihan dan patah hati sang nabi saat dia menyampaikan pesan ini. Ketika ada yang bertanya mengapa ia begitu sedih, dia harus memberitahu bahwa ia sedih karena penghukuman yang akan datang. Selama ini, perkataan Nabi Yehezkiel telah gagal membuat pendengarnya terkesan. Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk memperagakan di hadapan para pendengarnya adanya erangan yang mengungkapkan rasa sakit dan kesedihan yang terdalam. Baik Yehuda maupun Bani Amon terbukti pengikut yang tak setia. Mereka berdua memberontak melawan Babel. Undian jatuh untuk melawan Yerusalem. Jelas bahwa Tuhan mengendalikan Raja Nebukadnezar untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Keputusan Raja Nebukadnezar untuk melawan Yerusalem terlihat seperti suatu kesalahan bagi para pemimpin Yehuda. Bagi mereka, Tuhan seharusnya mengarahkan Raja Nebukadnezar untuk mengepung Bani Amon yang lebih jahat. Selanjutnya, para pemimpin Yehuda bersumpah setia kepada Tuhan sebagai tanggapan atas sumpah janji-Nya kepada mereka. Mereka mengira bahwa Tuhan pasti akan membela mereka.
Walakin, ternyata mereka salah. Tuhan justru mengizinkan Raja Nebukadnezar menawan mereka. Bani Amon juga akan dihukum Tuhan karena mereka telah menyerang dan menjarah tanah Yehuda ketika Yerusalem dikepung. Tuhan itu adil dan Dia akan menghukum ketakadilan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyimpan kesalahan yang dibenci Tuhan? Apakah Tuhan akan menemukan orang benar? Kitab Nabi Yehezkiel pasal 22. Yehezkiel pasal 22 mengulang atau menjelaskan dosa-dosa yang menjadi alasan penghukuman. Dibandingkan dengan pasal 20 yang meninjau kesalahan orang Israel sepanjang sejarah mereka. Kecaman di pasal 22 dibingkai sebagai kasus pengadilan terhadap generasi saat itu, terutama terhadap para pemimpin. Dosa mereka sangat luas. Penyembahan berhala, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan atau pertumpahan darah, fitnah, penodaan hari, Sabat, amoralitas seksual, penyuapan, serta bentuk-bentuk ketakadilan sosial dan pemanjaan diri lainnya. Pemimpin seharusnya melayani, bukan memangsa orang lain demi keuntungan pribadi. Imam seharusnya melayani Tuhan, bukan memimpin jalan ke altar berhala. Tungku penghukuman. Allah akan membakar dosa-dosa tersebut dan menyucikan umat-Nya. Ayat 18-22. Tuhan menginstruksikan Nabi Yehezkiel untuk mengingatkan penduduk kota berdarah Yerusalem tentang semua kekejian mereka. Yerusalem berdarah karena semua darah yang ditumpahkan penduduknya. Darah orang-orang yang tak bersalah. Menumpahkan darah itu pelanggaran utama Yerusalem dan itu berakar pada penyembahan berhala. Praktik penyembahan berhala yang telah diadopsi umat Tuhan diikuti praktik-praktik keji, termasuk pengorbanan manusia. Setiap kali manusia mengabaikan kehendak Tuhan yang telah diwahyukan, kejahatan, termasuk kekerasan dan pertumpahan darah, akan mengikuti. Kata darah atau mencurahkan darah yang disebut 7 kali ayat 1-16 itu ciri kejahatan terhadap perjanjian Allah yang telah terjadi secara rutin di Yerusalem. Kata-kata tersebut menunjuk pada kerugian atau luka yang disebabkan kelakuan para penguasa di Yerusalem terhadap mereka yang tak memiliki kekuasaan, termasuk orang miskin, orang sakit, orang yang tak berpendidikan dan sebagainya. Makna darah dan mencurahkan darah juga bisa dipandang secara luas sebagai mencakup kekerasan atau keji. Tuhan mencari orang yang benar dan yang peduli terhadap kesejahteraan Yerusalem. Walakin Ia tak menemukannya. Ayat 30. Apakah Anda sudah bertindak benar sebagai pengikut Kristus? Apakah Anda berdiri di tengah-tengah utek negara ini? Apakah Anda telah ikut mendoakan bangsa dan negara beserta para pemimpinnya? Kita perlu bertobat dan mengaku dosa. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 23. Begitu seekor lobster ditangkap seorang nelayan, nasibnya sudah pasti. Diletakkan di panci masak, dibumbui, lalu diletakkan di piring utek dimakan. Namun, Fiona itu pengecualian. Fiona itu lobster kuning langka yang ditangkap pada tahun 2009 di lepas pantai timur, Kanada. 1 dari 30 juta. Fiona takkan dimasak, tapi akan tinggal di sebuah tangki sebuah restoran. Tempat pemilik restoran berharap untuk menarik banyak pelanggan baru. Walaupun lobster kuning mungkin bisa lolos dari panci masak, para pemimpin Israel tak bisa lolos. Bacaan hari ini berisi nubuat yang disampaikan menjelang kehancuran Yerusalem dan Bait Suci pada tahun 586 BC. Pasal 23 terdiri dari 2 bagian. Pertama, perumpamaan tentang 2 perempuan bersaudara yang menjadi pelacur ayat 1-21, yang melambangkan umat Israel Utara dan umat Yehuda. Penyembahan berhala dan aliansi politik dengan negara-negara non-Yahudi wujud ketasetiaan kepada Allah. Mereka seharusnya mengandalkan Allah dan hanya menyembah Dia saja. Sebaliknya, ketaktaatan mereka diungkapkan melalui nafsu cabul tanpa pandang bulu dari kakak beradik itu. Kedua,
Eksposisi tentang penghukuman Allah yang adil atas Israel dan Yehuda ayat 22-49. Cawan murka Allah telah penuh. Mereka tak punya alasan untuk menghindari hukuman Allah karena mereka memilih kejahatan. Walaupun mereka mengerti sepenuhnya hukum dan karakter Allah. Pasal ini memakai bahasa yang vulgar untuk mengungkapkan kemuakan yang luar biasa. Perhatikan hasrat Nabi Yehezkiel untuk menghormati Tuhan dan kemarahannya atas perzinahan rohani yang dilakukan umat Allah. Pemakaian istilah-istilah vulgar itu memperlihatkan betapa menjijikkannya perilaku umat Allah yang mendatangkan murka Allah itu. Melalui nubuat berikutnya, yang disampaikan melalui Nabi Yehezkiel tentang penghukuman yang akan datang, Tuhan terus-menerus mendesak umat Israel agar mengaku dosa dan kembali padanya. Sebagai orang Kristen, kita memiliki hak istimewa untuk mengaku dosa. Jika kita menganggap diri kita tak berdosa, kita mempermainkan atau menipu diri sendiri. Pekerjaan pengudusan Allah dalam hidup kita belum selesai. Sadarkah Anda bahwa pengakuan dosa perlu menjadi disiplin rohani yang teratur? Yakinkah Anda bahwa jika Anda mengaku dosa dan bertobat, Anda akan menikmati pengampunan Tuhan dan Anda akan kembali berjalan dalam terang-Nya? Dosa itu sangat serius. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 24. Nabi Yehezkiel telah menubuatkan bahwa penghukuman akan dijatuhkan atas Yerusalem dan Yehuda di masa depan. Istilah hari ini ayat 2 menunjuk kepada saat dimulainya penyerangan terhadap kota Yerusalem dan bisa dianggap sebagai awal proses penghukuman kepada umat Yehuda. Tuhan memerintahkan agar Nabi Yehezkiel mencatat tanggal hari dimulainya penyerangan terhadap kota Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Nabi Yehezkiel harus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada orang Yehuda di pembuangan yang merupakan bagian dari kaum pemberontak, salah satu gelar favorit Tuhan bagi umat Israel. Dalam perumpamaan ini, orang-orang harus meletakkan kuali di atas api dan menuangkan air ke dalamnya. Kemudian, mereka harus memasukkan berbagai potongan daging pilihan ke dalam kuali dan membuat api yang besar di bawahnya sehingga airnya mendidih dan tulang-tulang berdaging menjadi empuk. Kemudian, Nabi Yehezkiel mengumumkan celaka atas kota Yerusalem yang berdarah, atau penuh hutang darah, bukan kota suci. Darah yang tercurah di Yerusalem itu seperti darah yang dicurahkan di atas bukit batu sehingga jelas terlihat semua orang. Bukan seperti darah yang tercurah ke tanah lalu tertutup tanah. Oleh karena itu, Tuhan menguras darah dari Yerusalem dengan membiarkan orang Babel membunuh umat Yehuda. Sebagaimana penduduk Yerusalem telah menumpahkan darah secara terang-terangan, Tuhan juga menumpahkan darah mereka secara terang-terangan. Tuhan memberitahu Nabi Yehezkiel bahwa ia akan mengambil nyawa istri tercintanya. Tapi, Nabi Yehezkiel diminta agar tak melaksanakan upacara perkabungan. Padahal pada masa itu ada kebiasaan meratap panjang dan keras bagi keluarga, teman dan pelayat yang dibayar. Tindakan simbolis Nabi Yehezkiel ini gambaran bahwa orang-orang Yehuda takkan sempat melakukan upacara perkabungan saat Yerusalem dihancurkan, Babel. Hukuman Tuhan yang dahsyat atas Yehuda itu peringatan bagi mereka yang bersikap acuh tak acuh terhadap nilai hidup manusia. Apakah Anda menghargai kehidupan orang lain dan tangan Anda terbuka untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan? Apakah Anda menghargai kehidupan Anda sendiri dengan disiplin menjaga kesehatan? Jangan gembira bila orang lain susah. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 25. Tiada orang yang tak berdosa. Meskipun kitab Yehezkiel terutama ditujukan bagi bangsa Israel, Nabi Yehezkiel juga menyampaikan pesan penghukuman bagi bangsa-bangsa lain pasal 25-32. Pesan penghukuman bagi bangsa-bangsa lain itu penghiburan bagi bangsa Israel. Karena pesan itu memperlihatkan keadilan Tuhan yang tak memihak dan kuasa-Nya yang mutlak atas semua orang.
4 bangsa yang menjadi sasaran murka Allah itu bangsa Amon, Moab, Edom dan Filistin. Bangsa Amon tinggal di sebelah timur, Israel di Yordania modern. Orang Amon itu perampok yang memangsa Israel saat Israel lemah. Walakin, bersukacita atas kejatuhan umat Allah sama saja dengan menertawakan Allah. Ayat 6. Akibatnya, mereka juga akan ditaklukkan dan dihancurkan. Moab terletak di selatan Amon. Orang Moab menganggap bangsa Yehuda tak berbeda dengan bangsa kafir. Sikap mereka yang tak menghargai itu membuat mereka juga akan dihancurkan. Edom atau Seir terletak di selatan Moab. Orang Edom dihukum Allah karena melecehkan, tak membantu pengungsi Yehuda setelah penaklukan Babel. Orang Filistin yang tinggal di sebelah barat Yehuda memiliki sejarah panjang permusuhan dengan umat Allah. Mereka juga akan menerima hukuman yang akan dijatuhkan. Tuhan itu mengingatkan kita akan janji Allah, yaitu siapa yang mengutuk umat-Nya akan dikutuk. Tuhan, bandingkan dengan kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Mazmur nomor 79 berisi permohonan agar Tuhan menghukum musuh-musuh bangsa Israel. Walakin, perlu diingat bahwa permohonan itu diajukan karena bangsa-bangsa tersebut melecehkan Allah. Oleh karena itu, Mazmur itu bukanlah anjuran agar kita melakukan pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat terhadap diri kita. Secara tegas, Rasul Paulus memerintahkan agar kita tak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan pembalasan kepada Allah. Bahkan, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Surat kepada Jemaat Roma pasal 12 ayat 17-21. Saat musuh Anda jatuh, bagaimana cara Anda bereaksi? Apakah Anda merasa gembira atau Anda justru mendoakan bagi kebaikan mereka? Saat musuh menyakiti Anda, apakah Anda membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau Anda menyerahkan penghukuman kepada Allah? Saat Anda berbuat dosa, apakah Anda segera bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan? Kesombongan itu musuh Tuhan. Bagian 1. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 26. Setelah kota Yerusalem jatuh pada 586 BC, yang masih melawan Babel itu Mesir dan Tirus. Adanya nubuat yang panjang terhadap Tirus mencerminkan pentingnya Tirus dalam sejarah Israel. Tirus penting karena kota itu kota pelabuhan utama yang sekaligus pusat perdagangan. Nabi Yehezkiel menubuatkan bahwa Tuhan akan memakai Raja Nebukadnezar untuk menghukum bangsa-bangsa yang pernah menjadi musuh bangsa Israel, termasuk Tirus dan Mesir. Pasal 29-32. Tirus itu bagaikan sebuah kapal yang syarat dengan kekayaan, tapi kapal itu akan karam dan tenggelam ke dasar lautan. Kekayaan dan prestasi Tirus takkan menyelamatkan mereka. Tirus, sebuah kota di Libanon modern, di utara Israel, ibu kota Foenisia. Tirus sebuah kota perdagangan. Sayang, seperti bangsa-bangsa di pasal 25, orang Tirus bersukacita atas kejatuhan Yerusalem. Ayat 2, bahkan mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari kejatuhan Yerusalem itu. Menurut Nabi Yoel dan Nabi Amos, orang Tirus telah menjual orang Yehuda sebagai budak kepada orang Yunani dan orang Edom. Kitab Nabi Yoel pasal 3 ayat 4-8, Kitab Nabi Amos pasal 1 ayat 9-10. Orang Tirus memandang penghancuran Yerusalem sebagai kesempatan untuk memajukan kepentingan komersial mereka. Orang Tirus menguasai jalur laut, sedangkan Yehuda menguasai jalur darat. Mengontrol rute perdagangan memungkinkan suatu negara untuk mengenakan tarif tol dan dengan demikian memperoleh pendapatan. Keruntuhan Yerusalem berarti bahwa pesaing Tirus untuk pendapatan tol ini telah tersingkir dan hal itu berarti bahwa jalur perdagangan akan beralih ke Tirus. Nubuat
Nabi Yehezkiel di pasal 26 mengungkapkan kesombongan orang Tirus. Mereka merasa diri mereka kuat dan tak bisa ditaklukkan. Mereka membuat rencana bisnis dan mengadakan pesta-pesta yang bising serta mengira bahwa masa-masa indah takkan pernah berakhir. Ayat 13. Walakin, Tuhan berkata lain, kehancuran akan datang. Tirus dikepung dan direndahkan tentara penyerang. Pada gelombang ketiga penghukuman, Tuhan, Tirus dihancurkan. Alexander Agung pada 332 BC. Apakah Anda merasa kuat seperti Tirus, sehingga Anda menjadi sombong? Apakah Anda telah memperlakukan sesama secara adil dan semestinya? Kesombongan itu musuh Tuhan, bagian 2. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 27. Yehezkiel pasal 27 itu ratapan yang merupakan nubuat tentang kehancuran kota Tirus. Bagian pertama pasal ini ayat 1-11 menggambarkan kebesaran Tirus dengan memperlihatkan kekayaan, keindahan, serta kekuatan militernya. Nabi Yehezkiel menggambarkan Tirus seperti kapal dagang yang besar dan indah. Gambaran ini memperlihatkan kebanggaan Tirus dan keunggulannya sebagai kekuatan maritim. Tirus itu negara kota yang penduduknya pedagang terkemuka pada zamannya. Bagian kedua pasal ini ayat 12-25 memperluas lebih jauh gambaran tentang kota Tirus untuk memperlihatkan perkembangan kota itu yang membuat seluruh dunia ingin berdagang dengan penduduk kota tersebut. Bagian kedua ini sumber berharga yang menolong kita untuk memahami geografi, sumber daya alam dan hubungan perdagangan Timur Dekat kuno serta menjelaskan luasnya cakupan komersial kota Tirus. Perhatikan disebutkannya nama sejumlah besar T4 dan produk. Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir ayat 26-36 menunjukkan bahwa semakin mereka berkembang, semakin sakit saat mereka jatuh. Para saudagar, Tirus telah membawa kapalnya ke perairan yang luas. Walakin, angin timur yang kuat, yaitu Babel, menghantamnya. Semua yang mendukung kesuksesan Tirus akan jatuh ke laut yang kacau saat Tuhan menggulingkan kapal yang menggambarkan negara itu. Mereka percaya pada kekayaan mereka, tapi objek kepercayaan itu justru mencelakakan. Pesan untuk kita bahwa kekayaan tanpa Allah takkan dapat memuaskan hati kita, bahkan bisa membuat kita lupa untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kesombongan itu sikap yang dibenci Tuhan. Kesombongan berfokus pada diri sendiri, sehingga tak ada lagi ruang untuk Tuhan. Mazmur nomor 10 ayat 4. Kesombongan membuat kita mencari kemuliaan diri sendiri, bukan mencari kemuliaan Allah. Itulah sebabnya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal pasal 16 ayat 18. Kesombongan bisa menyusup ke dalam setiap bidang kehidupan kita. Bagaimana seharusnya Anda bersikap terhadap kekayaan yang Tuhan berikan kepada Anda agar Anda bisa terhindar dari sikap sombong? Waspadai hasutan iblis. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 28. Kerajaan Tirus itu negara yang kaya. Kekayaan dan kesuksesan telah menimbulkan kebanggaan, seperti yang telah kita renungkan kemarin. Bacaan hari ini berisi dua nubuat lagi melawan Tirus ayat 1-10 dan ayat 11-19. Satu nubuat singkat melawan Sidon ayat 20-23 dan janji untuk umat Israel ayat 24-26. Nubuat pertama dimulai dengan merangkum tema kebanggaan. Bila pasal-pasal sebelumnya menentang kota Tirus, nubuat pasal ini terfokus pada Raja Tirus yang dengan sangat bangga mengira bahwa dirinya dewa, sehingga ia sepenuhnya mempercayai kebijaksanaan dan kekayaannya sendiri. Tuhan akan menghukum dia dengan mengambil kekayaannya untuk menanggalkan sumber harga dirinya. Dia akan mati dengan kematian yang memalukan dan terlihat kejam. Nubuat kedua itu ratapan yang menggambarkan urutan spiritual dari kesombongan, pencobaan dan kejatuhan. Raja Tirus digambarkan sama seperti iblis ayat 11-19. Ia digambarkan seperti berada di
Taman Eden ayat 13 telah diurapi menjadi keruk penjaga, ayat 14 dan memiliki akses ke gunung suci. Allah ayat 14 tapi diusir dari gunung. Allah ayat 16-17. Nabi Yehezkiel bukan hanya menyampaikan hukuman utek Raja Tirus, tapi juga utek iblis yang telah memotivasi Raja Tirus utek berbuat dosa. Nubuat singkat terhadap Sidon, sebuah kota kembar di sebelah utara Tirus, menekankan bahwa penghukuman akan mengajar mereka tentang siapa Allah yang benar. Janji Allah kepada bangsa Israel itu penghiburan. Dia akan mengumpulkan kembali orang-orang buangan dan mengembalikan mereka ke tanah mereka, tempat mereka bisa hidup dengan damai. Janji Allah digenapi ketika orang Israel diizinkan untuk kembali di bawah pimpinan Zerubabel, Imam Ezra dan Nehemia. Secara politik, negara mereka dipulihkan. Walakin, penduduk Yerusalem dan Yehuda belum sepenuhnya hidup aman. Janji Allah tersebut baru akan tergenapi secara sempurna ketika Kristus datang kembali untuk menegakkan kerajaan-Nya yang kekal. Semua orang yang setia kepada Allah akan diam bersama-sama dalam harmoni dan aman secara sempurna. Apapun karunia dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada Anda, Anda harus selalu waspada terhadap godaan kesombongan dan keegoisan. Apa yang akan Anda lakukan agar Anda tak terhasut iblis yang selalu berusaha menjatuhkan diri Anda? Berikanlah kemuliaan kepada Allah. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 29. Sobek, yaitu dewa buaya, salah satu dewa Mesir kuno yang berwujud buaya atau manusia berkepala buaya. Dia melambangkan kekuatan penguasa, yaitu penguasa perairan, khususnya Sungai Nil. Dia dikaitkan dengan kesuburan bagi manusia dan tanaman. Banyak mumi buaya dan lukisan buaya telah ditemukan di makam Mesir. Mengingat bahwa buaya lambang kekuatan Mesir, nubuat Nabi Yehezkiel tentang Mesir sebagai buaya terkutuk yang diburu Tuhan itu sangat mengejutkan. Dewa Sobek, yang mewakili Mesir, menjadi mangsa, bukan pemangsa. Nabi Yehezkiel menubuatkan bahwa Mesir akan terpikat dan terjaring Tuhan dan takkan memiliki kesempatan untuk lolos dari penghukuman Allah. Mesir, yang terletak di Afrika Utara, negara yang kuat di selatan Yehuda dan sekutu yang diandalkan bangsa Yehuda dalam upaya memberontak melawan Babel. Mesir saat itu lebih besar daripada Mesir masa kini. Lokasi keduanya juga berbeda. Ukuran dan kekuatan Mesir itu godaan bagi bangsa Israel untuk lebih mempercayai kekuatan manusia daripada kuasa Tuhan. Nubuat menentang Mesir mencakup 4 pasal 29-32, dan terbagi menjadi 7 nubuat. Setiap nubuat dimulai dengan frasa, "Datanglah firman Tuhan kepadaku." Dan setiap nubuat menekankan kedaulatan Tuhan dalam berurusan dengan bangsa-bangsa di dunia. Bacaan hari ini mencakup 2 nubuat. Nubuat pertama mengutuk kesombongan dan kegagalan Mesir membantu Israel ayat 1-16 yang membuat kekuatan dan status Mesir hancur. Nubuat kedua mengungkapkan bahwa Babel akan menjadi penakluk Mesir dan alat keadilan Allah ayat 17-21. Kedaulatan Allah itu kebenaran yang mengerikan bagi orang berdosa, tapi membesarkan hati bagi orang percaya. Daripada takut akan penghukuman-Nya, kita berharap untuk menghabiskan kekekalan bersama-Nya. Di akhir sejarah, saat rencana Allah bagi bangsa-bangsa telah digenapi, beginilah keadaan di Yerusalem baru. Takkan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 27. Sebagai orang percaya, apakah Anda telah memberikan kemuliaan kepada Allah atau Anda mencari kemuliaan diri sendiri? Merendahkan diri di hadapan Allah.
Kitab Nabi Yehezkiel pasal 30. Nabi Yehezkiel meratapi kenyataan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan ini hari yang gelap bagi beberapa negara karena hari Tuhan itu hari penghukuman. Saat Tuhan bertindak secara dramatis di dalam sejarah. Walaupun frasa hari Tuhan biasanya menggambarkan akhir zaman, tapi dalam hal penghukuman atas Mesir, hari Tuhan itu segera datang. Musuh akan menyerang Mesir, membunuh rakyatnya, merampas kekayaannya dan meruntuhkan dasar-dasarnya. Tetangganya, yaitu Ethiopia, akan putus asa ketika hal ini terjadi karena Ethiopia sekutu Mesir. Sekutu Mesir lainnya juga akan jatuh, yaitu Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka. Orang-orang dari negara-negara ini mendukung Mesir sebagai tentara bayaran. Orang-orang Yehuda yang melarikan diri ke Mesir akan menderita karena mereka menentang kehendak Allah yang menghendaki agar mereka menyerah kepada bangsa Babel. Tuhan berkata bahwa Dia akan membuat kekayaan Mesir yang sangat besar lenyap saat Dia mengirim Raja Nebukadnezar untuk menghancurkan Mesir. Tuhan menyebabkan kanal-kanal Sungai Nil mengering akibat peperangan. Kanal irigasi di Mesir membutuhkan perhatian dan pemeliharaan yang terus-menerus. Walakin, saat perang, orang Mesir tak memiliki kesempatan untuk memelihara kanal irigasi itu. Akibatnya, Mesir akan berhenti memproduksi makanan. Orang Babel akan mengambil alih Mesir dan menghancurkannya. Tuhan berjanji untuk menghancurkan berhala-berhala Mesir. Penelitian menunjukkan bahwa ada lebih dari 1.200 dewa di Mesir. Orang Mesir menganggap Firaun sebagai inkarnasi dewa. Walakin, Tuhan berkata bahwa takkan ada lagi raja atas Mesir, sebab bangsa asing akan menguasai negeri itu. Orang Mesir akan sangat ketakutan. Daftar nama kota-kota yang dihancurkan ayat 13-19 menunjukkan luasnya kehancuran. Berita itu pesan yang sangat jelas kepada umat Yehuda agar mereka tak mengandalkan bantuan Mesir untuk melawan Babel. Mesir jatuh karena sombong dan menyembah berhala. Kepada siapa atau kepada apa Anda bergantung? Apakah Anda lebih mempercayai Tuhan yang keperkasaannya telah terbukti atau Anda lebih mempercayai manusia yang lemah dan fana? Apakah Anda memiliki berhala yang harus segera disingkirkan? Hormat dan pujian milik Allah. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 31. Nabi Yehezkiel harus menyampaikan sebuah pesan kepada Firaun dan orang Mesir. Jelas bahwa saat itu, Nabi Yehezkiel berada di Babel dan Firaun berada di Mesir. Walakin, Nabi Yehezkiel harus berbicara di depan umum seolah-olah dia berbicara kepada Firaun dan orang Mesir secara langsung. Nabi Yehezkiel menanyakan siapa yang bisa menyamai kebesaran orang Mesir. Orang Mesir mirip dengan orang Asyur ayat 3. Terjemahan lama yang menjulang tinggi di antara bangsa-bangsa seperti pohon aras Libanon yang indah. Asyur telah menjadi salah satu negara terbesar dalam sejarah sebelum jatuh pada 612 BC. Kekuatan Mesir maupun Asyur terletak pada kekuasaan mereka di wilayah perairan, yaitu wilayah Sungai Nil yang melintasi Mesir dan wilayah Sungai Tigris yang melintasi Asyur. Air yang melimpah membuat bangsa-bangsa tersebut menjadi kuat dan menonjol dibandingkan banyak negara lain. Koalisi dengan negara-negara di sekitar mereka membuat kedua negara itu menjadi semakin besar dan kuat. Asyur itu indah dan anggun karena perairan yang menopangnya. Perairan itu semata-mata anugerah Tuhan. Air yang melimpah membuat pohon-pohon bertumbuh subur sehingga bangsa-bangsa lain menjadi iri terhadap bangsa Asyur. Namun, karena Asyur menjadi bangsa yang sombong, Tuhan memutuskan untuk menyerahkannya kepada seseorang yang kuat yang akan menebangnya, yaitu Raja Nebukadnezar. Mesir seperti Asyur dalam kebesaran dan kesombongannya. Mesir menganggap dirinya setara dengan Asyur. Namun,
Tuhan akan menebang Mesir seperti Dia telah menebang Asyur. Kisah tentang pohon aras ini mengajarkan beberapa hal kepada kita. Pertama, Tuhan membenci kesombongan. Kedua, yang perkasa bisa jatuh seperti yang lemah. Ketiga, kejatuhan Asyur mengingatkan bahwa setiap orang pasti akan mati dan harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah. Nubuat Nabi Yehezkiel ini mengingatkan orang Yehuda di pembuangan agar meninggalkan mimpi bahwa Mesir akan menyelamatkan mereka dari penawanan Babel. Apakah hukuman Allah kepada Mesir dan Asyur membuat Anda gentar? Apakah Anda telah memberikan hormat dan pujian yang layak kepada Allah yang mengasihi Anda? Apakah Anda mengenal Tuhan? Kitab Nabi Yehezkiel pasal 32 dalam Inferno. Bagian 1 dari puisi epik abad ke-14 karya Dante. Diceritakan tentang Dante dan pemandunya, penyair Romawi kuno yang bernama Virgil, turun ke neraka. Di masing-masing dari 9 lingkaran neraka, mereka melihat orang berdosa dihukum karena dosa yang mereka lakukan selama hidup mereka di bumi. Misalnya, lingkaran kedua berisi orang-orang yang dipenuhi hawa nafsu. Lingkaran kelima berisi orang-orang yang murka dan lingkaran ke-8 berisi orang-orang penipu seperti penyanjung dan munafik. Ini perjalanan gelap yang penuh dengan adegan mengerikan dan peringatan spiritual bagi Dante dan para pembacanya. Seperti dalam karya sastra klasik, Dante, Nubuat Nabi Yehezkiel pada bacaan hari ini bayangan tentang turun ke dunia bawah. Nubuat di ayat 27-32. Yang diucapkan Utek menentang Mesir, menceritakan perjalanan Firaun ke dunia orang mati. Ini bukan deskripsi doktrinal tentang kehidupan setelah kematian, tapi puisi yang menyorot kendali Tuhan atas sejarah serta penghukuman-Nya atas kesombongan manusia. Saat Firaun tiba di dunia bawah, dia menemukan raja-raja bangsa lain berada di depannya. Mereka bukan lagi para penguasa yang menakutkan, tapi korban yang tak berdaya dari penghukuman Allah. Kuburan itu penuh dengan raja dan penguasa yang pernah jatuh dan berkuasa. Kebanggaan mereka sekarang tampak tiada apa-apanya. Mereka semua telah kembali menjadi debu. Nubuat di ayat 1-16 itu ratapan atas raja Mesir yang digambarkan sebagai buaya yang diburu, ditangkap dan dimusnahkan. Kebanggaan Mesir akan dihancurkan pembunuh kejam, yaitu bangsa Babel. Menariknya, kegelapan itu bagian dari penghukuman ini ayat 7-8, yang menggemakan kembali 10 tulah pada zaman Musa di kitab Keluaran. Intinya bahwa Tuhan mengendalikan sejarah. Tuhan membangkitkan kerajaan dan menurunkannya sesuai dengan keputusan keadilan-Nya. Bangsa-bangsa yang dihukum, Tuhan itu orang-orang yang sombong. Tiada ruang untuk arogansi dan kesombongan bagi ciptaan Tuhan. Penghancuran dewa-dewa bangsa-bangsa asing yang disembah bangsa Yehuda itu proklamasi bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang benar bagi semua bangsa. Setiap bangsa harus mengenal Tuhan. Apakah Anda mengenal Tuhan? Tuhan lebih suka mengampuni. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 33. Pada zaman Nabi Yehezkiel, umat Allah memperlakukan pesan-pesan Allah seolah-olah sebagai lagu cinta kasih yang menjadi suara latar. Bukan kata-kata ilahi Utek diindahkan dan dipatuhi ayat 32. Mereka hanya pendengar, bukan pelaku firman. Bacaan hari ini memulai bagian akhir kitab Yehezkiel pasal 33-48, yang menyampaikan pesan penghiburan dan janji kepada orang-orang Yehuda di pembuangan. Tugas Nabi Yehezkiel sebagai penjaga diperbarui kembali ayat 1-20. Sebagai orang yang harus menyampaikan pesan Tuhan, Nabi Yehezkiel tak boleh diam. Jika ia tak menyampaikan pesan Tuhan, kesalahan umat Tuhan harus ia tanggung. Jika dia telah menyampaikan pesan Tuhan dan umat tak mendengarkan dia, mereka akan menerima hukuman. Nabi Yehezkiel mungkin lelah menjadi nabi yang disalahpahami umat Tuhan.
Tapi, Tuhan mendorongnya untuk tetap bertanggung jawab sebagai nabi Allah yang Maha Tinggi. Nabi Yehezkiel mungkin senang bahwa pesannya terbukti benar saat seorang utusan tiba dan mengonfirmasi kejatuhan Yerusalem dan kehancuran Bait Suci ayat 21-33. Orang-orang Yehuda telah mengabaikan peringatan sang nabi dan mempertahankan keyakinan mereka yang didasarkan pada status mereka sebagai umat pilihan. Padahal mereka telah mengkhianati Tuhan dengan menyembah berhala. Mungkin, tanggapan mereka yang tak setia membuat Nabi Yehezkiel dibuat bisu utak sementara oleh Tuhan. Walakin, sekarang, Nabi Yehezkiel telah bisa berbicara kembali. Jelas bahwa sekarang, orang-orang Yehuda akan mendengarkan perkataannya. Setelah semua yang mereka banggakan musnah, yaitu tanah perjanjian, kota suci, bait suci dan garis keturunan Raja Daud, diharapkan bahwa mereka benar-benar akan mendengarkan perkataan Tuhan. Nubuat Nabi Yehezkiel bukanlah dimaksudkan agar orang-orang merasa tertekan karena kesalahan mereka atau agar sang nabi bisa bersorak-sorai, melainkan agar orang-orang berdosa bertobat dan hidup. Ayat 11. Tuhan tak senang menghukum umat-Nya. Dia lebih suka memberikan pengampunan dan kasih karunia kepada mereka yang mempercayai Dia. Tuhan senang menunjukkan belas kasihan dan Dia mengundang Anda untuk menerima kasih-Nya. Apakah Anda telah datang kepada-Nya untuk menerima kasih dan pengampunan yang telah Dia sediakan di dalam Kristus?